Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Area ini benar-benar kosong. Kami pun melanjutkan perjalanan melalui jalan setapak itu, masuk ke arah hutan lagi. Di sini tiba-tiba hawa turun drastis, dingin banget, aneh sampai merinding pas masuk area ini. Mas Burhan pun sempat nengok ke Aneh dan bilang perasaan dia kok nggak enak. Aneh sempat ragu juga untuk masuk, tapi kalau kita nggak masuk, kita nggak akan pernah nemu teka-teki dari perjalanan ini. Aneh dan Mas Burhan beranikan diri masing-masing untuk masuk ke area hutan berikutnya. Kalau Aneh lihat pohon-pohon yang sekarang ini jauh berbeda. Jarak antara pohon dengan pohon lainnya saling berdempetan. Seakan tidak ada jarak di antara mereka. Pohonnya nggak tinggi-tinggi amat, paling cuma 4-5 meter. Tapi batangnya, lebar-lebar bener. Akar-akarnya pun banyak yang menjulur di atas permukaan tanah. Nah, yang paling aneh sendiri sih, di hutan sebelumnya nggak ada kabut ya kan? Di sini ada, tapi kabutnya cuma sebatas mata kaki doang, tipis banget. Mulai dah kami berdua memasuki area ini. Aji gile, hutan ini lebih gelap dari yang sebelumnya. Baunya tuh bau tengik. Aneh pelanin langkah. Mas Burhan juga seakan-akan ada yang menunggu kedatangan kami di ujung hutan sana. Laju jalur yang kami lalui nggak beraturan. Jadi area ini tuh kayak jarang banget dilalui orang lain. Jadi kita yang ngandelin feeling mau lewat mana, terus menjalani lajur ini. Sampai pada akhirnya kira-kira sudah berjalan 200 meter. Dari mulut hutan kami melihat ada deretan rumah di depan sana. Wah, ada pemukiman lagi nih. Aneh juga ya, ada pemukiman di tengah hutan. Aneh begini. Srek. Aneh berdua kaget mendengar kayak ada yang bergerak cepat di sela-sela ilalang. Di sebelah kanan Mas Burhan. Arahnya kurang lebih 3 meter dari arah Mas Burhan. Kita mau ngegesin, ngelihat sampai bongkok juga nggak bakal kelihatan kalau di bagian dasar karena ketutup kabut. Tiba-tiba bunyi lagi, srek. Kali ini rada menjauh suaranya. Aneh sama Mas Burhan juga ngelirik bagian atas ilalang. Kali aja ada yang nongol. Beneran ada yang nongol. Ada kepala manusia kayak ngintip gitu. Tiba-tiba terus ngumpet lagi ke dalam ilalang. Dan srek. Lari menjauh. Kami pergi. Kelihatan itu sosok larinya ke arah mana. Karena ilalang pada goyang-goyang. Kesentuh badan. Sepertinya dia menyentuh badannya. Lari menuju ke arah rumah-rumah yang ada di depan itu. Untuk memecah keheningan Aneh nanya Mas Burhan. Aneh, Mas itu apaan ya? Apa iya jangan-jangan warga yang di sana pada pindah ke sini? Mas Burhan, bukan le, ini beda lagi le. Sebetulnya kalau di perkampungan Bakning itu isinya arwah-arwah le. Tapi kalau yang di sini sepertinya siluman le. Aneh, waduh Mas, kalau iso sih Mas, serem mana Mas?
Arwah apa siluman, Mas Burhan? Ya, makhluk topeng yang berubah wujud menjadi manusia berkaki kuda yang tadi kita lihat itulah siluman. Kayaknya dia warga sini nih. Aneh, berarti di sini banyak lagi dong yang model kayak gitu, Mas Burhan. Ya, contohnya yang tadi kita lihat bareng-bareng. Aneh, opo iyo to Mas? Lah, yang barusan itu apa Mas? Mas Burhan, siluman itu ada jenisnya Le. Kalau yang tadi kepalanya memang manusia, tapi badannya nggak tahu dah. Udah, daripada aneh terusin tuh pembicaraan, mendingan aneh langsung ambil langkah buru-buru menuju ke pemukiman di depan. Tapi kok ada yang aneh ya sama perumahan di depan itu. Rumahnya rada ramping-ramping. Aneh terus jalan melalui lajur yang jelas ini. Seringkali kaki aneh nyangkut di tengah-tengah akar yang nyembul dari tanah. Mas Burhan tasnya sering kesangkut di batang pohon yang lebar. Semakin lama semakin jelas perumahan itu. Aneh gak berharap banyak. Perumahan itu isinya orang beneran. Bener aja. Itu yang kami lihat rumah ternyata bukan rumah. Itu kuburan. Jadi ada kuburan di tengah tapi dibikin kayak rumah-rumahan. Persis seperti makam yang ada di jalan menuju base camp di bawah. Aneh jadi ingat kita di sini disuruh cari makam yang ada ukiran di tengahnya. Aneh coba ngitungin sejauh jarak pandang aneh ya. Di sini kurang lebih ada 20 makam. Itu yang ada rumah-rumahannya. Yang gak ada rumah-rumahannya masih belum ketahuan. Yang jelas makam tanpa rumah-rumahan yang ada di depan kami ada 6 makam. Itu pun setengah badan makam. Dan kayak dot ke dalam tanah. Terus struktur tanah yang geser kayaknya. Aneh gak pikirin malam-malam gini aneh harus ngecekin makam satu persatu bareng Mas Burhan. Untuk nyari makam yang ada ukiran di tengah-tengahnya. Model ukiran kayak gimana kita pun gak tahu. Jujur kan, aneh sempet request ke Mas Burhan kalau aneh paling takut sebenarnya di areal perkuburan. Jadi boleh gak aneh ngeceknya berdua aja bareng dia, jangan mencar. Tapi dia nolak. Mas Burhan, iya lah, sampean gimana sih Le? Kamu bagian kanan, saya bagian kiri. Wah, modar dah aneh. Mau gak mau aneh nurut aja lah. Aneh langsung ke arah bagian kanan pemakaman. Masalahnya gini, itu kan kebanyakan makam yang ada kayak rumah-rumahan ya. Itu mau gak mau kita harus masuk ke dalam rumah-rumahan itu untuk bisa ngelihat dengan jelas makamnya. Itu yang bikin ngeri. Aneh coba dari makam yang gak ada rumah-rumahannya dulu. Jadi lebih enak, pikir aneh. Terus aneh ambil positif thinking aja dah. Yang namanya batu nisan mah umumnya cuma ada tulisan nama, tanggal lahir, sama tanggal wafat. Makam yang aneh lihat pertama ini, aneh lihat sama sekali nggak ada tulisan atau ukiran di nisannya. Aneh lewatin dah. Aneh teliti, disemenin tengah makam pun polosan. Lanjut ke makam yang sebelahnya. Nah, ini ada ukiran kan. Aneh seneng banget bukan kepalang. Tapi pas aneh teliti lagi, buset, ini ukiran huruf Jawa. Huruf Sanskerta. Kayak plang jalan kalau di Jogja kan ada huruf Jawanya tuh. Feeling aneh sih bukan ukiran yang dimaksud. Aneh kemudian lanjutin ke arah makam yang ada di rumah-rumahannya. Mending aneh pas mau masuk ke rumah-rumahannya, aneh sempet noleh ke arah Mas Burhan. Wah, dia lagi seru ngeliatin satu persatu makam di dalam rumah-rumahan ini. Agak lembab udaranya. Kayaknya sudah pada lapuk, mungkin karena terlindung dari rumah-rumahan.
kondisi makam masih bagus. Aneh coba perhatiin makam yang ini. Di batu nisan juga ukiran huruf Jawa, gak ada ukiran lain. Di sisi kanan kiri makam ada kayak pahatan gambar naga. Pernah ke pura tempat sembahyang orang Hindu Bali gak? Nah, itu ukirannya kayak gitu modelnya. Naga yang ada di pegangan anak tangga. Ngeri. Aneh deg-degan kali ini. Aneh gak pernah mikir kalau kali ini aneh mendapatkan pengalaman ke kuburan malam-malam, terus ngecek makam pula. Setelah merasa cukup, aneh ngecek makam yang ini. Aneh keluar dari rumah-rumahannya. Pas aneh keluar, tiba-tiba aneh ngeliat sosok di depan aneh. Jarak kurang lebih 10 meteran lah. Di depan aneh cuma yang kelihatan hanya siluet aja. Gelap soalnya. Aneh tegas-tegasin, itu sosok cuman berdiri aja. Kalau dari perawakannya itu laki-laki dengan badan tegap. Tapi dia bukan pakai pakaian dari zaman sekarang. Dia telanjang dada dan bawahnya pakai kain. Terus dia bawa tameng sama tombak. Mirip nonton sahur sepuh. Itu sepertinya prajurit kerajaan. Aneh buru-buru ngeliatin ke arah Mas Burhan. Dia gak ngeliat karena lagi seru ngecekin makam. Pas aneh noleh ke arah sosok itu lagi, dia udah gak ada, udah hilang. Aneh lagi lari dah kebiut-biut aneh ke arah Mas Burhan. Aneh langsung ceritain sosok yang aneh lihat tadi ke dia. Mas Burhan, ini pemakaman seperti bukan makam orang biasa le. Ini areal makam orang-orang kerajaan. Lihat aja bentuk makamnya. Banyak terdapat patung-patung dewa-dewa Hindu yang tangannya ada banyak. Iya, bener loh. Kalau di area makam yang dicek Mas Burhan ini keren-keren. Bentuknya kayak candi-candi kecil. Terus ada patung-patung kayak di Borobudur atau di Prambanan. Tapi ya kecil-kecil, paling tingginya sebetis aja. Aneh request lagi ke Mas Burhan, boleh gak bareng-bareng aja ngeceknya? Tapi dia nolak. Aneh disuruh balik lagi ngecek makam bagian aneh. Ya udah deh, aneh balik ke makam selanjutnya. Ini mirip dengan makam yang aneh lihat tadi. Jujur, aneh dah gak fokus dah. Berharap Mas Burhan tiba-tiba manggil kalau dia udah nemuin ukiran yang dimaksud. Saya satu persatu aneh cek, tapi hasilnya nihil. Bagian aneh tinggal satu makam lagi nih. Katanya ada di paling pojok, menjorok ke bibir lahan pemakaman. Makam agak besar kan, kalau dari arah jauh aneh lihat agak panjang. Sepertinya dulu orangnya tinggi gede, panjangnya nyaris 2 meter. Rumah-rumahan makam ini pun berada dari segi kualitas kayunya. Kayunya tebal, licin, walaupun memang sudah termakan usia, tapi kondisinya jika dibandingkan makam lainnya jauh lebih baik. Di pintu masuk rumah-rumahan di atasnya ada kayak topeng dengan bentuk kepala burung. Bentuknya mirip lambang negara Thailand. Kayak gitu dah. Aneh masuk ke makam ini. Nah, ini beda lagi. Tulisan Jawa di nisannya banyak banget. Seperti menceritakan sesuatu. Keren dah. Batu makamnya warna putih gading. Kalau yang lain warnanya abu-abu gelap. Ukiran huruf Jawanya pun halus. Kalau yang lain agak kasar. Wah, ini makam orang penting nih sepertinya. Aneh cek dari tiap sisi. Pas aneh ngelihat ke belakang nisan, pada bagian kepala aneh nemuin ukiran. Embosnya agak dalam, kurang lebih 5 cm ke dalam embosnya. Tapi ukiran ini kok sepertinya aneh pernah lihat ya sebelumnya. Di mana ya? Oh, aneh inget di dalam. Waktu di rumah Mbak Ning kan di dindingnya ada kayak panjangan handicraft. Nah itu tuh persis bentuk handicraftnya itu seperti kayak amulet rada tebel,
feeling aneh, amulet itu kalau dimasukin ke ukiran ini bisa match gan. Brilian emang aneh. Aneh langsung update ke Mas Burhan. Buru-buru aneh lari ke tempat dia. Aneh sampai jumpalitan jatuh-jatuh di areal pemakaman. Senengnya anjret, Mas Burhan ternyata cukup jauh juga di ujung area makam yang satunya. Nah, pas aneh lari, aneh berasa juga kayaknya ada yang lari juga di sebelah aneh. Tap, 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 tap. Pas aneh nengok, bener kan, sosok prajurit tadi ada di sebelah aneh. Ada di sebelah kanan aneh dan jarak cuma 4 meteran. Dia ngeliat aneh sambil lari, mukanya polosan kan, gak ada mata, hidung, alis, mulut, dan lain-lain. Bener-bener polos, rambutnya dicepol. Gak pakai mikir, aneh tambah kecepatan aneh sambil gak noleh-noleh ke kanan kan. Aneh cuma ngeri ditangkap sama dia atau disengkat. Aneh terus melihat ke arah Mas Burhan, berharap dia noleh. Jantung aneh dah serasa mau copot. Aneh gak berani nengok-nengok ke samping, kanan ataupun kiri, tancap gas. Sampai akhirnya pas mau deket Mas Burhan noleh ke arah aneh sambil kaget juga dia. Pas nyampe aneh langsung noleh ke belakang. Ternyata sosok itu berhenti mengejar dan diam berdiri sambil mengelihati kita berdua dengan jarak 5 meter saling berhadapan. Mas Burhan juga sok ngelihat sosok yang ngejar aneh. Aneh berusaha untuk ngomong tapi nggak bisa karena napas aneh dan tersengal-sengal. Itu sosok cuma diem aja. Sampai akhirnya aneh lihat Mas Burhan memejamkan matanya. Wah, jangan-jangan doi lagi bertelepati sama si sosok. Aneh nengok kanan kiri, takut dia bawa rombongan. Tapi ternyata tidak. Ada kali 5 menitan kemudian sosok itu tiba-tiba saja menghilang. Efek hilangnya keren. Seakan-akan badannya itu dia itu kesapu angin. Pas sosok itu hilang mulai ada lolongan anjing. Tapi arahnya bukan dari arah makam ini. Seakan-akan jauh sekali di atas gunung. Aneh mikirnya, apakah anjing jadi-jadian yang waktu nyeret-nyeret aneh itu ya? Lolongannya panjang banget. Pas Mas Burhan melek, aneh langsung nanya. Aneh, Mas Burhan, itu apa mas? Mas Burhan, dia penjaga makam ini leh. Dia gak bilang namanya siapa. Saya jelasin maksud dan tujuan kita ada di sini. Aneh, Mas Burhan cerita semua mas. Dari awal kita mendaki sampai sekarang ini. Mas Burhan, gak semuanya. Pas kita masukin kampung Ireng dan sampai sekarang kita lagi nyari makam berukir. Aneh, nah itu mas. Aneh ketemu, aneh lihat ada makam yang punya ukiran dan ada amulet yang cocok di rumah Mbak Ning. Mas Burhan, sampean yakin? Karena saya nggak nemu makam seperti itu di area saya. Rata-rata tulisan Jawa doang. Aneh sama Mas Burhan bergegas ke arah makam yang aneh maksud. Kemudian memperhatikan ukiran tadi. Mas Burhan juga sepakat bahwa rasanya makam ini yang akan kita tuju. Mas Burhan, saya ngerti. Sekarang memang ini semua takdir kita leh. Para pendaki itu tidak berhasil, makanya mereka terjebak di sana. Aneh, maksud mas apa? Mas Burhan, menurut cerita sosok tadi, di sini dulu adalah wilayah sebuah kerajaan terkenal di Jawa Tengah. Kita saat ini ada di areal pemakaman keluarga raja dan para patihnya. Sosok tadi itu adalah patih yang paling setia pada raja dan keluarga. Zaman dulu, tiap setia pada keluarga, raja memiliki satu orang pintar yang bertugas meramal, menyembuhkan, mengobati, dan menjaga keluarga raja dari serangan mistik. Ini adalah makam orang itu, namanya Eyang Damar. Aneh,
Terus Mas Burhan, Eyang Damar itu punya musuh. Ya, punya musuh leh. Dan sosok tadi tidak menyebutkan namanya siapa. Yang jelas musuhnya itu mencuri sesuatu di makamnya Eyang Damar dan menggunakan benda itu untuk melakukan hal yang tidak baik. Musuhnya itu bisa berubah menjadi berbagai wujud siluman. Tapi yang paling disukai adalah berubah menjadi manusia berkaki kuda. Jos, aneh langsung ngeh sekarang siapa sosok yang dimaksud. Berarti makhluk yang di perkampungan Ireng asal musuh dari Eyang Damar. Dan jangan-jangan kenapa amulet itu ada di rumah Mbak Ning. Dan kenapa posisi rumah Mbak Ning paling dekat dengan balai kampung. Aneh coba mastiin lagi ke Mas Burhan. Kira-kira apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mas Burhan bilang, yang jelas amulet itu hanya ada di rumah Mbak Ning doang. Mungkin Mas Burhan udah sempet cek kali sebelumnya. Aneh. Terus maksud Mas Burhan gimana nih? Mas Burhan, ya sampean kan yang pernah tahu amulet itu di rumah Mbak Ning ditaruh di mana. Aneh. Lah terus Mas Burhan, ya sampean ambil bawa ke sini leh. Aneh. Maksud Mas Burhan saya balik lagi ke kampung itu sendirian. Mas Burhan, ya iya toleh. Lah masa sudah gede minta ditemenin ke sana. Wah nggak jelas nih Mas Burhan. Aneh langsung nolak dengan keras kan. Masa iya aneh balik lagi sendirian ke perkampungan itu. Wah enggak dah, dibayar 1 miliar juga aneh ogah kan. Aneh mohon-mohon sama Mas Burhan agar dia mau ikut nemenin aneh. Tapi yang ada dia ngasih saran, tukeran. Aneh sendirian di sini dan dia balik ke kampung untuk ngambil. Ya bisa nggak kalau kita berdua yang ngambil terus sosok prajurit tadi yang jaga di sini atau balik. Intinya Mas Burhan gak mau nemenin. Dia cuma bilang ke aneh bahwa aneh pasti bisa melalui semua ini dan bakal balik ke arah pemakaman ini dengan selamat. Aduh bingung. Ya sudah, aneh beranikan diri. Dengan berat hati aneh melangkah meninggalkan area pemakaman seorang diri. Perjalanan kali ini aneh tanpa adanya Mas Burhan. Aneh cuma berharap gak banyak kejadian dah selama perjalanan ke arah kampung Ireng. Perjalanan di hutan kerajaan gak ada kejadian apa-apa. Tapi aneh berasa kayak diikuti dari belakang. Mau lihat ke belakang tapi gak berani. Aneh jalan buru-buru malah setengah lari. Mau lari kenceng seakan gak punya keberanian. Berasa lemes nih kaki. Setelah keluar dari hutan kerajaan, aneh sudah sampai di tempat peristirahatan yang lapang itu. Di sini sepi senyap. Aneh bergegas ke arah tengah menuju ke hutan karet. Nah, pas di sini nih, di ujung mata, aneh dari arah sebelah kanan kayak ada orang berdiri. Putih, tinggi, rambutnya sampai bawah tanah. Nggak bisa nahan diri aneh. Akhirnya noleh ke arah kanan sambil jalan cepat. Ya ampun Gan, ada sosok perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang banget. Ikal-ikal gitu, dia ngadep ke arah lereng pegunungan. Terus dia loncat ke bawah. Aneh tertegun dan gak lama kemudian aneh mastiin. Aneh lari ke arah bibir area itu dan ngelongok ke bawah. Ternyata itu jurang. Jadi ini masih ada di area pegunungan tuh. Aneh selama ini soalnya gak pernah ngecek. Aneh langsung putar balik dan menuju ke arah hutan karet. Aneh mindik-mindik dulu nih Gan sebelum masuk ke hutan karet. Aneh lihat keadaan sekitar, sepi banget. Aneh lihat langit, bulan kelihatan tapi redup, ketutup awan hitam. Ya udah, aneh masuk aja. Setelah beberapa langkah masuk, perut bagian kanan aneh sakit. Bukan kayak mau pup, tapi sakit aja tiba-tiba. Saking sakitnya, aneh sampai nyender ke salah satu pohon di kanan aneh. Tangan aneh bertumpu ke pohon tersebut.
Aneh coba nahan sakit aneh, tapi lama-lama berangsur hilang. Nah, pas aneh baru mau lanjutin perjalanan, tiba-tiba dari atas pohon di depan aneh tuh kayak tali tambang kapal. Soalnya gede, menjulur ke bawah, pelan tapi pasti. Itu tali lumayan panjang dan ini tali apa? Ular ya? Aneh coba mendekat. Apa ya ini? Aneh deketin lagi sampai jarak aneh cuma 1 meteran dari benda tersebut. Ya bener, ini ular. Ularnya warnanya coklat, terus tengahnya ada motif garis-garis dan bintik-bintik warna kuning. Gile bener, gede banget. Aneh gak berani sentuh dah. Tapi kalau ini bagian badannya, terus bagian kepalanya ada di atas, apa ada di bawah? Wah, kalau di bawah jangan-jangan udah deket kaki aneh nih. Aneh ngeri dipatok atau dililit. Baru aja mikir kayak gitu, tiba-tiba dari bawah aneh ada suara mendesis. Aneh langsung lompat agak menjauh. Waduh, nyaris aja. Untung aneh ngeh. Gebleknya aneh penasaran nyari kepalanya di mana. Depan aneh kan ilalang tuh. Bunyi dah srek srek. Aneh coba ngintip, jangan-jangan itu kepalanya. Pas aneh ngintip, aneh ngeliat kayak ada batu bulat warna hitam, gede lah sebesar kepala orang dewasa. Tapi kok batu mirip banget sama kepala ya? Karena gelap aneh cuma lihat sama-sama doang. Baru aneh mau palingin mata menuju ke jalan setapak dengan niat melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba saja benda yang aneh kira itu adalah batu muter kan balik ke arah 180 derajat. Bajigur, itu ternyata kepala manusia cewek. Matanya warna kuning menyalakan warna mata kucing. Mulutnya menyeringai, lidahnya keluar kayak lidah komodo. Gede kan lidahnya. Jadi itu ular kepalanya manusia. Aneh ngibirit langsung lari sambil teriak-teriak. Dengan teguh aneh memutuskan untuk lari sekenceng-kencengnya di hutan karet ini sampai ketemu bagian belakang balai kampung. Aneh dah gak peduli lagi ada bakalan ketemu apa nantinya. Yang jelas aneh harus bisa cepet-cepet sampai di balai kampung. Udah gak berani lihat-lihat ke atas atau ke samping. Walaupun aneh merasa sudah banyak yang mengintai aneh. Walaupun aneh baru sekali lewat jalur ini, tapi aneh yakin ini kan cuma satu arah. Harusnya dengan lurus terus aneh sudah sampai di ujung hutan dan balai kampung. Benar saja, dengan nafas yang tersengal-sengal dan bibir ini terasa dingin, aneh sudah sampai di balai kampung. Aneh lihat kanan kiri aneh sepi. Di balik kampung ini pun gak ada aktivitas apa-apa. Aneh coba bersembunyi sebentar di balik pohon dekat tiang penyangga balai. Aman, kosong melompong. Aneh memberanikan diri untuk melanjutkan jalan ke rumah Mbak Ning yang memang terletak berdekatan dengan balai. Di sini aneh melihat ke arah perumahan warga lain. Sepi. Aneh mulai melangkahkan kaki ke halaman rumah Mbak Ning. Dan secepat kilat aneh masuk rumahnya ke arah di mana amulet itu digantung. Aneh deg-degan, takutnya amulet itu sudah gak ada di tempatnya lagi. Aneh berdoa dalam hati, semoga Tuhan saat ini bersama aneh. Sumpah aneh seneng banget waktu ngeliat rare-nya amulet masih ada di sana. Gak pakai lama, langsung aneh ambil amulet itu yang tergantung di dinding. Yes, berhasil. Aneh langsung berhambur keluar di rumah Mbak Ning menuju ke arah balai. Tiba-tiba aneh dengar lonceng yang biasanya dipakai perwayangan.